Selamat pagi, salam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan Minggu Advent keempat 24 Desember 2023 di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat dan masih tetap setia mengikuti renungan pagi dari Suara Sabda Pagi. Sebelum kita mendengar dan mengikuti renungan dari Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama masa Advent hingga pada Minggu Advent keempat hari ini. Bukalah hati kami agar mampu menerima duta kedamaian cahaya dunia, sabda-Mu sendiri yang tinggal menghitung waktu, yang akan kami rayakan kelahirannya dalam hati, keluarga dan komunitas hidup kami, yang merupakan pemenuhan janji-Mu. Ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan Suara Sabda Pagi Minggu Advent keempat pagi ini, saya ambil dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 1 sampai 5, ayat 8b sampai 12, ayat 14a dan 16, dan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ayat 25 sampai 27, dan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, yang akan membingkai seluruh isi renungan Suara Sabda pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan menaungi, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari Suara Sabda pagi ini saya beri judul Maria Tabut Perjanjian Allah yang Baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbicara tentang tabut Tuhan atau tabut perjanjian, pikiran kita mesti dihantar kepada tabut yang dipahami oleh para nabi dan para raja tempo dulu, terutama pada masa pemerintahan Raja Daud dan Nabi Nathan. Tabut di sini dimengerti sebagai rumah tempat Tuhan bersemayam atau rumah tempat Tuhan tinggal. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, kitab kedua Samuel menggambarkan peristiwa-peristiwa zamannya dengan pengarahan kepada tabut perjanjian, tempat Allah bersemayam, suatu tempat yang dipilih Allah sendiri. Bandingkan kitab kedua Samuel bab 7 ayat 1 sampai 5, ayat 8b sampai 12, ayat 14a dan ayat 16. Menerasikan bahwa kita Allah ketika Allah membuat Raja Daud sukses dalam berbagai peperangan dan akhirnya merasa nyaman dan boleh hidup tenang, ia kemudian berniat membangun sebuah rumah untuk tinggal tetap dan yang memberi rasa nyaman. Ia juga berjanji mau mendirikan bait Allah sebagai tempat Tuhan bersemayam. Maka Tuhan berjanji bahwa kekuasaannya akan diteguhkan untuk selamanya, namun bukan pada masanya, melainkan dari keturunannya sendiri. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dengan itu Raja Daud menjadi pewaris janji-janji Allah. Al-Masih Putra Allah akan dilahirkan dari keturunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bait Allah atau tabut perjanjian Allah dari keturunan Daud yang diwartakan kitab kedua Samuel menjadi kenyataan dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria dan rahimnya menjadi tabut perjanjian atau tabut atau bait Allah baru, tempat Allah yang masuk ke dalam dunia melalui roh dan menjadi manusia untuk bersemayam. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, penginjil Lukas berkisah tentang bagaimana Bunda Maria menjadi tabut perjanjian lewat kunjungan malaikat Gabriel yang datang ke kota Nazaret berjumpa dengan seorang perawan atau gadis yang lagi bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa, Bapak, Ibu? Maria. Malaikat datang dan menyapa Bunda Maria. Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau. Reaksi Bunda Maria sebagai manusia normal akan salam yang disampaikan kepadanya adalah terkejut, serentak bertanya dalam hati. Namun malaikat meneguhkan dia dengan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi." Pada titik inilah Maria dan rahimnya sungguh disiapkan menjadi tabut perjanjian, tempat Tuhan bersemayam. Yesus dilahirkan sebagai anak yang berasal dari keturunan Daud karena Yosef menjadi bapa pengasuhnya. Dia akan menjadi raja yang kokoh dan kuat sebagaimana janji Allah kepada Daud sendiri. Bandingkan 2 Samuel bab 7 ayat 13 sampai 14. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, Bunda Maria yang masih gadis yang tidak banyak mengerti dengan maksud Tuhan atas dirinya itu, namun dalam ketidakmengertiannya dengan rendah hati membuka diri terhadap sabda Allah yang menyapanya dengan memberikan jawaban
Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan jawaban itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, Bunda Maria memberi diri dan rahimnya menjadi tabut Tuhan atau tabut perjanjian di mana Tuhan bersemayam. Kiranya masa Advent yang telah kita lalui sampai pada minggu Advent keempat mampu menjadikan hati dan hidup kita menjadi tabut atau tempat Tuhan selalu bersemayam dan melahirkan buah-buah pertobatan seperti hati yang semakin rendah hati, hati yang mau mengampuni sesama, hati yang rela berkorban, hati yang tahu menghormati dan menghargai orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga hati kita cukup layak menjadi palungan Tuhan berbaring dengan damai, aman dan tenang, dan kita pun mampu menjadi berkat dan saluran berkat bagi sesama. Amin. Selamat merayakan Natal Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda yang kami renungkan pada minggu Advent keempat ini mampu membebaskan kami dari belenggu kegelapan dan menjadi pelita yang menuntun kami untuk merayakan kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, segala persiapan hati kita dan semua orang yang akan merayakan perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki hari raya Natal, selamat merayakan Natal, dan Dia yang datang itu memberkati kita semua. Amin.